Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu 'amila lima ba'dal mauti. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai malam hari yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian rutin kita, kajian Sirah Nabawiyah dengan kitab berujukan Ar-Rahibul Maktum, buah karya Asy-Syaikh Dr. Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah SWT menurunkan ilmunya kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadi bekal untuk menghadapnya kelak. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada ahli baitnya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas tuntunannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan kota Madinah berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kota Madinah kota Rasulullah, tempat turunnya wahyu, tempat turunnya malaikat Jibril yang diutus oleh Allah SWT kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota yang menjadi tempat kembalinya iman, tempat bertemunya antara sahabat Nabi, kaum Muhajirin dan kaum Ansar, dan sekaligus kota Madinah adalah ibu kota pertama di dunia bagi kaum muslimin sebelum ada negara-negara Islam lainnya. Madinah adalah ibu kota pertama bagi kaum muslimin. Di sanalah pertama kali dikibarkan bendera jihad fi sabilillah, di jalan Allah, dalam rangka untuk membela kehormatan kaum muslimin, bukan untuk menjajah, tapi mempertahankan kehormatan kaum muslimin dan untuk menegakkan kalimat tauhid di bumi manapun. Dari kota ini juga pasukan-pasukan kaum muslimin yang membawa kebenaran Kemudian mereka keluar dari kota Madinah
dengan tujuan membebaskan manusia dari zulumat, kegelapan-kegelapan, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, ilan nuri, kepada satu cahaya petunjuk. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, setiap kali Allah menyebut cahaya petunjuk, tidak pernah menggunakan bentuk kata benda dua, apalagi jamak. Boleh kita praktekkan, boleh kita buktikan dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau kita cek satu persatu, ketika Allah menyebut cahaya kebenaran, menggunakan bentuk kata tunggal, An-Nuru. Berbeda dengan ketika Allah menyebut kesesatan-kesesatan, kata yang digunakan Az-Zulumat, bentuknya jamak muannats salim. Ya. Demikian juga ketika Allah menyebut jalan yang lurus, Allah menyebut as-sirata al-mustaqimah. Tidak pernah jalan yang lurus itu menggunakan bentuk kata benda dua, as-siratoni al-mustaqimah, ini nggak pernah, atau as-sirataini al-mustaqimah, ini juga nggak pernah. Apalagi menggunakan bentuk jamak, as-suto al-mustaqimina, nggak pernah. Ini menjadi penegas bahwa jalan menuju Allah cuma satu, tidak berbilang, jalan yang dilewati oleh Rasulullah, demikian juga oleh pengikutnya, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Jadi keliru dan sangat fatal ketika ada orang yang mengatakan jalan kebenaran menuju Allah itu jalannya banyak. Ini bertentangan dengan sekian banyak ayat. Dari kota Madinah inilah hidayah memancar, bumi diterangi dengan cahaya kebenaran, dan kota Madinah juga menjadi tujuan hijrah Rasulullah SAW. Allah pilih kota Madinah, Allah tidak pilih kota yang lainnya. Dan di kota Madinah ini Rasulullah SAW menghabiskan sisa umurnya. Dan di kota ini pula Rasulullah dikuburkan jasadnya yang mulia. Dan di kota ini pula Rasulullah SAW ketika malaikat Israfil meniup trompet yang kedua kali, Rasulullah akan bangkit. Beliaulah yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur. Kota Madinah dimuliakan oleh Allah SWT dengan berbagai macam keutamaan. Tempat terbaik kedua setelah Mekah. Ketika Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah, beliau bersabda, wallahi, demi Allah, innaki, sesungguhnya engkau Mekah la khairun ardillah, bumi Allah yang paling baik, wa ahabu ardillah, bumi Allah yang paling aku cintai, walau la anni ukhrijtu minki ma kharajtu, kalau bukan karena diusir aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Jadi kota Mekah tetap tempat nomor satu berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinyatakan hadis yang sahih. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan kota Madinah, di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Inna Ibrahima harrama Makkah,
Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai kota haram. Wa inni haramtul madinata, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah kota yang haram juga. Kota yang haram dan aman. Apa maksudnya kota yang haram di sini? Apakah tidak halal? Ya, kita butuh penjelasan. Ya. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla menghususkan kota Mekah dan kota Madinah sebagai kota yang memiliki sifat haram, karena memang Allah yang berhak secara mutlak menetapkan kota ini haram atau tidak. Hanya Allah saja. Selain Allah tidak boleh kota Pontianak memiliki keutamaan misalnya. Kita nggak boleh. Ya. Dalilnya apa? Gitu ya. Sedangkan kota Madinah ini ada dalilnya, yaitu kota yang haram. Dan tidak ada kota haram yang ketiga setelah Mekah dan Madinah. Namun kalau dikatakan masjid ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, ada dalilnya. Adapun kota tidak ada, cuma dua saja. Di antaranya hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menyebutkan keutamaan 3 masjid dan keutamaan sholat di dalamnya. La tushaddur rihal, tidak boleh menyengaja melakukan safar ke tempat yang dianggap berkah, illa, kecuali, berarti hukum asalnya haram. Saya mau safar ke Masjid Keraton di Solo misalnya, menyengaja meyakini di sana ada keberkahan, ini haram. Illa, dikecualikan. Ila salasati masajidah, kecuali ketiga masjid. Saya mau ke Masjidil Haram, di sana ada keberkahan. Benar, karena ada dalilnya. Saya menyengaja melakukan perjalanan ke Masjid Nabawi karena di sana masjidnya diberkahi. Keberkahannya spesial daripada masjid-masjid yang lain. Ya, itu boleh. Demikian juga meyakini Masjidil Aqsa memiliki keberkahan yang khusus dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Bukan berarti selain 3 masjid ini tidak diberkahi, berkah secara umum. Bahkan masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Tetapi dikhususkan kita menyengaja safar, ini hukumnya tidak boleh. Artinya selain 3 masjid ini status hukumnya sama. Mau masjid yang ada di Indonesia, di negara-negara yang lain sama, status hukumnya sama. Ya. Yang pertama Al-Masjidil Haram, yang kedua wa Masjidi Hadza, Rasulullah sambil menunjuk Masjid Nabawi, dan yang ketiga wa Masjidil Aqsa, hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian penjelasan tentang makna haram, baik itu yang terkait dengan kota Mekah dan kota Madinah, yaitu daerah yang mencakup batas-batas kota Mekah dan kota Madinah. Ini masuk daerah haram. Jadi bukan hanya areal masjid saja, tapi seluruh kota Mekah dan kota Madinah. Disebutkan dalam riwayat khusus untuk kota Madinah antara daerah
air dan thaur, dan antara dua gunung. Rasulullah SAW bersabda, al-Madinatu haramun ma baina airin ila thaurin. Kota Madinah adalah kota haram antara wilayah air pakai ain dan thaur. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, inni haramtu ma baina li abatail Madinah la yuqatta'u idahuha wa la yuqtalu sayduha. Sesungguhnya aku mengharamkan wilayah yang terletak antara dua tanah hitam kota Madinah. Nah, baru ada penjelasannya. Tidak boleh ditebang pepohonannya dan tidak boleh dibunuh hewan buruannya. Jadi pohon dan hewan buruan, flora dan fauna itu harus dilestarikan di dua kota ini. Ini pengkhususan penjelasan maksud dari kota haram. Haram untuk menebang pohon, haram untuk membunuh hewan buruan. Meskipun hewan buruan tersebut halal untuk dibakar. Ya. Jelas dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Akan tetapi faktanya sekarang kota Madinah ini mengalami perluasan secara administratif, mengalami perluasan ya, sampai keluar daerah haram yang disebutkan dalam hadis tadi. Oleh karena itu tidak benar jika ada yang mengatakan semua bangunan, semua rumah yang ada di kota Madinah sekarang ini masuk dalam wilayah yang diharamkan. Yang benar adalah semua wilayah kota Madinah yang berada dalam batasan-batasan yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Ya. Kalau masih masuk dalam batasan, maka termasuk wilayah haram berdasarkan syariat. Adapun mungkin secara administratif di luar batasan tadi, walaupun masuk kota Madinah, tidak termasuk wilayah yang dikatakan daerah haram. Jadi kembali kepada nas, kembali kepada dalil. Rasulullah SAW menjelaskan wilayah haram di kota Madinah antara dua tanah bebatuan yang hitam, dalam riwayat yang lain antara dua harrah, antara dua gunung, antara air dan saur. Penyebutan batasan-batasan tadi dalam teks hadis yang berbeda-beda ini tidak saling berlawanan ya. Karena batasan-batasan tadi disebutkan ada batasan yang kecil, ada juga batasan yang besar. Jadi daerah yang masuk dalam batasan-batasan tersebut maka dikategorikan masuk wilayah yang haram. Dan tidak dipungkiri ada daerah yang mungkin masih belum jelas ini masuk daerah haram atau bukan gitu ya. Nabi SAW telah menerangkan cara menyikapi ini termasuk wilayah yang haram atau bukan. Rasulullah mengatakan, "Famanittaqo subuhati faqad istabra'a lidini wa irdi wa man waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram." Jadi kalau ragu ya tinggalkan, yang yakin saja. Nah ini kita perlu bertanya dengan orang yang lama di kota Madinah, mana batas-batasnya? Ya tentunya dari Kementerian Agama yang ada di sana pasti akan memberikan informasi yang lebih akurat.
ya, batasan-batasan radius wilayah yang telah disepakati oleh para ulama. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat, yang meragukan, sungguh dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa jatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dia bisa terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ini ada hewan buruan nih. Ini sudah keluar dari wilayah haram atau belum ya? Kan meragukan itu. Yang paling aman tinggalkan, nggak usah berburu binatang. Ya. Karena kalau itu masuk, berarti kita melanggar sabda Nabi SAW, jatuh kepada keharaman. Kemudian keutamaan yang berikutnya, nama lain dari kota Madinah disebut juga kota Thaibah. Ya. Rasulullah SAW yang memberikan nama ini. Thaibah, Tobah, ada dua. Ya. Maknanya Thaibah itu baik, Tobah maknanya mulia. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah mengucapkan innallaha, sesungguhnya Allah sama menyebut al-Madinata, kota Madinah, Tobah, dengan nama Tobah yang artinya mulia. Thaibah ataupun Tobah ini derivatif atau turunan dari kata at-thayyib, ya, menunjukkan makna yang baik. Tapi ini kurang populer ya. Kita hanya tahu setelah membacakan hadis tadi. Jarang kita mau kemana? Mau ke kota Tobah, jarang ya. Tapi Rasulullah pernah menyebutkan nama lain kota Madinah, yaitu Thaibah atau Tobah. Keutamaan yang ketiga, keimanan itu akan kembali ke kota ini. Ya. Iman akan kembali ke kota Madinah. Berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, innal imana, sesungguhnya keimanan itu la ya'ziru, benar-benar akan kembali. Ada lam taukid di situ, berarti maknanya benar-benar. Lam taukid, la ya'ziru, benar-benar akan kembali. Kemana? Ilal Madinati, ke kota Madinah. Kama sebagaimana ta'jiru al-hayyatu, sebagaimana kembalinya ular ila juhriha, ke sarangnya. Sejauh-jauhnya ular itu akan kembali ke sarangnya. Demikian juga keimanan. Jadi kalau kita belajar tentang agama Islam, warna-warni, banyak sekali keyakinan-keyakinan yang mungkin kita tidak bisa 100% yakin ajaran Islam di kota ini benar atau tidak, gitu ya. Karena keterbatasan, maka yang paling gampang standarnya di Madinah. Itu aja. Kalau sama dengan yang ada di Madinah, berarti sesuai. Karena Nabi SAW mengatakan tadi, keimanan itu akan kembali ke kota Madinah. Jadi jadikan standar. Dan hadis ini tidak ada yang menghapusnya, berlaku terus-menerus. Ya. Kalau iman kembali ke sana atas izin Allah, insya Allah orang-orang yang memiliki keimanan juga dipelihara. Walaupun tidak ada orang yang maksum di kota Madinah, tapi para ulamanya juga dijaga. Karena konsekuensi iman itu berbanding lurus dengan ilmu. Ya, iman tidak ada tanpa ilmu. Yakin itu
akan muncul ketika ada ilmu. Ya. Jadi iman kembali menuju Madinah, menetap di Madinah. Kaum muslimin akan berbondong-bondong mendatangi kota Madinah dan terbukti sampai sekarang. Ya. Berkat kemurahan dari Raja Saudi memberikan beasiswa ke seluruh negara. Ya. Bahkan saya pernah bertemu di masjid kampus Universitas Islam Madinah, ditunjuki langsung dari mahasiswa Indonesia. Tuh lihat, ada mahasiswa Amerika, wajahnya pirang. Jadi dari Amerika itu seleksinya sangat mudah sekali. Yang penting mau belajar, mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau belajar, diterima pasti. Padahal belum bisa baca alif bata saja nggak, belum bisa. Pokoknya diterima saja. Terserah mau berapa lama dia belajar, diizinkan. Nggak ada istilah DO. Orang Amerika. Ya, karena nanti diharapkan dia pulang nanti sudah menjadi orang alim, berguna untuk masyarakat yang ada di sana. Belum bisa baca Quran sama sekali. Al-Baqarah saja nggak bisa, Iqra aja nggak bisa. Itu diterima langsung. Demikian juga dari Cina. Ya. Cuman katanya kebanyakan kalau dari Cina ya sudah alim, udah semester berapa gitu ya. Nah, penyakit lamanya kambuh, tergiur dengan bisnis, jadi nggak selesai studinya. Lah ya nggak selesai dari Cina itu. Karena bawaan lahir ya, darahnya darah pedagang. Ya. Jadi saya diperlihatkan itu, ini dari Cina, ini dari Amerika gitu. Dari Indonesia agak sulit ya. Kadang diseleksi berdasarkan kemampuan, kadang tidak diseleksi karena melihat prioritas. Jadi ada kawan seangkatan dengan saya, karena KTP-nya dari Papua, dipermudah itu. Dipermudah karena dia dari Papua. Tapi kalau dari Jogja, dari Solo, diseleksi. Tempat juga menentukan keberuntungan. Ya. Kaum muslimin berbondong-bondong ke sana, mendapatkan beasiswa. 1 tahun pulang 2 kali, ya kan? Uang sakunya 3 jutaan. Kamar kosnya itu jauh lebih mewah dari rumah saya. Mewah ya. Mereka supaya senang dan dijadikan satu dengan dari negara-negara lain, supaya bahasanya bahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa daerahnya. Ya, orang Indonesia dicampur dengan orang Afrika, orang Amerika, ya. Banyak manusia yang berbondong-bondong mendatangi kota Madinah. Bahkan di sana ada ya keturunan dari orang Indonesia yang telah menjadi ulama. Syekh Anis Thohir Al-Andunisi. Perawakannya kecil. Ayahnya orang Padang kalau nggak salah. Ya. Jadi sudah lahir di sana, kemudian menjadi warga negara Madinah. Syekh Dr. Anis Thohir. Jadi orang tuanya darah Indonesia. Ya. Kemudian keutamaan yang keempat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwa kota Madinah akan memakan semua perkampungan. Apa maksudnya? Rasulullah SAW bersabda, umirtu bi qaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan hijrah ke suatu daerah ta'kulul qura, yang akan melahap daerah-daerah lainnya. Yaquluna laha Yasrib. Daerah yang disebut oleh mereka Yasrib, wahia al-Madinah. Daerah tersebut bernama kota Madinah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Memang di dalam hadisnya takulu itu maknanya memakan. Ya. Maksudnya adalah kampung yang melahap daerah-daerah lainnya
ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Madinah ini akan menjadi kota pemenang atas daerah-daerah lain. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang lainnya, maksud dari melalap kampung-kampung atau daerah lainnya, Madinah menjadi tempat berlabuh harta rampasan perang yang didapatkan dari jihad di jalan Allah. Dan kedua penafsiran ini benar dan telah terbukti. Kota Madinah makin luas, makin luas, makin luas. Yang tadinya daerah tidak termasuk kota Madinah secara administratif, sekarang masuk wilayah Madinah. Kemudian terkumpulnya harta rampasan perang ini juga sudah terjadi. Kota Madinah dinamakan dengan kota yang akan melalap daerah-daerah lainnya. Para dai yang belajar di sana, ketika mereka kembali ke daerahnya masing-masing, mereka membawa kebaikan, membebaskan manusia dari kejahilan. Termasuk saya, ini adalah buah dari dakwahnya orang-orang yang belajar di kota Madinah. Di Solo saya punya guru, Ustadz Jauhari dan Ustadz Muhammad Naim. Dua-duanya dari kota Madinah. Ustadz Muhammad Naim itu S1-nya di Madinah, Ustadz Jauhari itu sejak SMA di Madinah. Saya belajar dengan beliau semasa kuliah. Ya. Yang kita tadinya nggak ngerti ya tentang akidah yang benar, jadi ngerti. Kita tadinya asal-asalan membaca buku, sekarang harus selektif. Buku yang mana yang boleh dibaca, mana yang tidak. Dilihat hadisnya sudah ditakhrij atau belum. Ya. Dilihat juga penulisnya, akidahnya Syiah atau Sunni. Harus selektif. Dulu kan sembarangan saja, beli buku sembarangan dibaca. Kita nggak tahu penulisnya ini akidahnya apa. Ya. Nah sekarang kita bisa gampang untuk mengecek. Ya, setiap penulis kitab-kitab itu gampang sekali. Tulis aja namanya, masukkan ke daftar. Ya, daftar kitab-kitab yang ada di Maktabah Samila atau di luar Maktabah Samila. Itu langsung ketahuan. Para ulama akan menjelaskan profil akidah si penulis kitab. Sehingga kita berhati-hati. Ya. Banyak manusia yang tercerahkan dengan para dai yang mengambil ilmu dari kota Madinah, mengeluarkan manusia dari kegelapan. Banyak manusia yang masuk ke dalam agama Allah berkat para ulama yang ada di sana. Dan ilmu tersebut keluar dari kota Madinah, kota yang diberkahi, yang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, keimanan itu akan kembali ke kota Madinah. Kemudian terjadinya rampasan perang yang menumpuk di kota Madinah. Ini pernah terjadi, yaitu ketika penaklukan Raja Kisra dan Kaisar. Ketika terjadi peperangan, para pasukan di zaman dulu membawa kendaraan, kuda, onta, baju besi, tombak, pedang. Itu semua bisa dijadikan alat barter, barang berharga. Ya. Kemudian dibagi-bagikan, yaitu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Ya, dijadikan komoditi, barang berharga. Kemudian berikutnya
Nabi SAW menyebutkan walaupun kota Madinah memiliki sekian banyak keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi, akan tetapi tidak ada jaminan orang yang masuk kota Madinah lalu hidupnya sejahtera, tidak ada. Kadang diuji, orang masuk kota Madinah itu diuji. Rasulullah SAW sudah memperingatkan, kalau ada orang tinggal di Madinah, tiba-tiba hidupnya susah, lebih berat, gitu ya. Rasulullah bersabda, "Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun." Kota Madinah itu walaupun tidak semua orang nasibnya bagus secara mungkin secara ekonomi, khairun lahum law kanu ya'lamun, tetap lebih baik seandainya mereka mengetahui. Jadi kalau ada orang-orang yang hijrah ke kota Madinah mungkin salah niat, ingin cari kekayaan, cari kemakmuran, justru sampai sana malah bangkrut, maka hendaknya bersabar. Jangan buru-buru keluar dulu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun, la yada'uha ahadun ragbatan anha." Tidaklah seseorang meninggalkan kota Madinah karena benci kepadanya, illa abdalallahu fiha man huwa khairun minhu, kecuali Allah akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik darinya. Ya, sampai sana kok susah hidupnya, ya, bersabar dulu. Kalau tidak sabar keluar, nanti akan diganti oleh orang lain. Ya, gitu ya. Wala yasmutu ahadun ala la'awaiha wajahdiha illa kumtu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang tetap tegar di atas kesulitan, di atas kesusahan di kota Madinah, niscaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Ya, jadi untuk orang-orang yang hidupnya susah di kota Madinah, misalnya jadi TKI gitu ya, sampai sana kok justru malah hidupnya susah gitu ya, bersabar. Ya, kalau bisa bertahan, jangan keluar. Kalau bisa, ya. Apa balasannya? Orang yang bersabar, bertahan di kota Madinah, dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW secara khusus. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian keutamaan yang keenam, amalan yang dilakukan di kota Madinah itu akan dilipat gandakan. Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawr, faman ahdatsa fiha hadasan aw awa muhdisan fa alaihi laknatullah wal malaika wan nas ajmain la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sorfan wala adla. Demikian juga seseorang yang melakukan kebid'ahan. Makanya di Madinah nggak ada orang yang berbuat bid'ah, takut. Ya. Ancamannya sangat keras. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wilayah Madinah adalah wilayah haram yang terletak antara Airin dan Saur. Barang siapa yang berbuat kebid'ahan atau melindungi pelaku kebid'ahan, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, akan mendapatkan laknat dari malaikat dan seluruh manusia. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima darinya as-sarf dan al-adl. Para ulama mengatakan as-sarf dan al-adl maksudnya adalah tidak akan menerima amalan-amalan sunnahnya karena berbuat bid'ah tadi. Ya, konsekuensinya kalau di sana orang yang berbuat bid'ah langsung dilaknat, berarti konsekuensinya Allah membangkitkan orang-orang yang menjaga sunnah. Ya, sudah konsekuensi seperti itu. Ya. Dan ada lagi dua keutamaan kota Madinah. Insyaallah taala kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.